Tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan, sementara tim musik bisa kembali ke tempat duduk mereka. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nahum pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat siang saudara. Selamat hari Minggu. Saya harap Anda aman-aman saja selama heat wave minggu ini saudara. Terutama kita sudah kembali turun ke suhu yang lebih dingin saat ini. Nama saya Jevon Gasali, saya adalah salah satu pastor di ICC. Jika Anda baru kembali dari liburan, baru mengunjungi Melbourne mungkin pertama kali, atau mungkin saudara baru pindah bahkan ke kota ini, atau saudara sedang mengeksplorasi kekristenan, kami ingin saudara tahu bahwa saudara disambut di gereja kami. Saudara, kita tinggal 2 khotbah lagi untuk menyelesaikan seri tentang nabi-nabi kecil. Hari ini kita akan membahas Nahum, dan minggu depan kita akan mengakhiri seri ini dengan kitab Obadya. Jadi jika Anda melewatkan khotbah-khotbah yang sebelumnya, saudara bisa melihat rekamannya ada di Spotify dan YouTube Gereja, dan kita juga mempost cuplikan khotbah di Instagram ICC Melbourne. Saudara, ini judul khotbah kita hari ini, The Relapse of a People, bagaimana orang itu bisa kambuh, saudara. Mereka sudah bertobat, mereka sudah mengalami revival, diselamatkan Tuhan, tapi kambuh. Nah, kenapa gitu kan saudara? Itu yang kita lihat di kitab Nahum hari ini, di mana teks kita dimulai dengan satu hal yang sangat sederhana, yaitu ucapan ilahi tentang Niniwe, saudara. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab Penglihatan Nahum orang Elkosh. Apa itu Niniwe, saudara? Niniwe itu adalah sebuah kota di dunia kuno yang begitu dinamis, begitu mengesankan, begitu berkelas dunia, saudara. Ini adalah sebuah kota yang luar biasa, saudara, begitu indah. Kota ini memiliki taman-taman yang luas, perpustakaan yang besar, istana-istana megah, ada patung-patung yang agung kolosal gitu saudara. Dan tembok-tembok bentengnya sangat tebal. Kota ini maju, berbudaya dan kuat. Dalam banyak hal, kota ini mewakili puncak peradaban manusia di zaman tersebut. Namun Niniwe juga terkenal buruk saudara. Kenapa? Kota ini dikenal sebagai kota yang berdarah. Raja-rajanya itu memamerkan kekejaman mereka. Kalau kita lihat prasasti-prasasti kuno, saudara, mereka bukan hanya mencatat saja, tapi mereka membanggakan bagaimana musuh-musuh mereka itu dikuliti hidup-hidup, ditusuk sate saudara sama mereka, dipermalukan di depan umum. Sehingga buat kota Niniwe, teror itu bukan hanyalah sebuah kekerasan, itu bukanlah sebuah kerusakan yang biasa, saudara, itu sebuah strategi. Strategi mereka adalah meneror orang-orang di sekitar mereka supaya orang-orang itu takut kepada Niniwe, nggak berani macam-macam gitu saudara. Niniwe adalah simbol kekejaman di dunia yang kuno. Nah, namun sekitar 150 tahun sebelum kitab yang kita baca hari ini Nahum, Allah sebenarnya sudah mengutus seorang nabi ke Niniwe. Bukan Nahum, ada yang tahu mungkin namanya siapa? Yunus. Yes, ada Nabi Yunus yang sudah dikirim ke sana. Nabi ini enggan, dia nggak mau sebenarnya ke sana, dia lari ke Tarsis. Dia marah, dia hampir tidak taat sama Tuhan, dia dimakan sama ikan gitu kan saudara. Tapi akhirnya Yunus berjalan melewati gerbang Niniwe. Isi khotbah Yunus itu cuma 5 kata dalam bahasa asli ya saudara. 40 hari lagi Niniwe akan digulingkan, udah pergi. Dia cuma bilang gitu aja ke orang-orang Niniwe gitu. Dan sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi.
Ada kebangunan rohani, rajanya turun dari tahta, orang-orang mengenakan kain kabung. Hewan-hewan pun ditutupi abu berkabung, saudara. Tiba-tiba kota yang paling kejam di bumi berlutut dan berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka. Itulah bagaimana sebuah umat bisa diciptakan kembali, dibentuk kembali oleh kuasa Tuhan. Sebuah terobosan kasih karunia yang tidak masuk ke logika dan akal kita. Nah, selama satu generasi tidak ada pedang, semuanya aman, altar mereka bersih, kekerasan berhenti, Niniwe menjadi kota yang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Tetapi sekarang kita buka kitab Nahum. Antara Yunus dan Nahum ada 150 tahun, berarti mungkin ada 4-5 generasi sudah berlalu, saudara. Orang-orang yang sekarang tinggal di Niniwe itu sudah cucu cicit dari mereka yang pernah bertobat. Mereka mungkin pernah dengar cerita Nabi Yunus, mereka mungkin tahu kisah-kisahnya, mereka punya warisannya, mereka punya kesaksiannya. Tapi sesuatu berubah, hati pertobatannya sudah hilang di generasi tersebut. Rasa takut akan Tuhan sudah hilang, kotanya sudah berulah kembali, saudara. Mereka tidak hanya hanyut, tapi mereka kembali ke jalan yang salah itu, saudara. Benar-benar reversal. Dan itulah kita lihat, saudara, Nahum diutus sekarang bukan hanya untuk memperingatkan mereka akan penghakiman yang akan datang, tapi untuk mengumumkan kepada mereka penghakiman yang akan datang. Nah, minggu lalu kan kita belajar dari kitab Yoel. Kita melihat bagaimana Allah membentuk sebuah umat melalui seruan pertobatan bersama, corporate repentance. Yoel menyerukan umat Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, mengingatkan mereka bahwa Ia adalah Tuhan yang baik, penuh kasih karunia, penuh belas kasihan dan lambat marah. Di dalam teks hari ini kita melihat umat yang telah kembali kepada Tuhan mengalami kebangunan rohani itu, tapi mereka kembali durhaka sama Tuhan di sini. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang penting. Bagaimana sebuah kota yang dulunya hancur lebur, hatinya hancur di hadapan Tuhan, kok bisa mengejek Tuhan sekarang gitu, saudara? Bagaimana orang yang sudah dimenangkan, mungkin yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, malah berbalik mengejek Tuhan? Teks hari kita hari ini memberikan jawaban Nahum bukanlah politis, bukan sosiologis, bukan psikologis, tapi jawabannya adalah teologis, saudara. Orang-orang di Niniwe telah kehilangan pandangan tentang siapa itu Allah sebenarnya. Dan ini kebenarannya, ketika kita gagal melihat Tuhan, ketika kita kehilangan pandangan tentang siapa itu Tuhan sebenarnya, karakternya, sifat-sifatnya, kita akan kembali menjadi orang Kristen yang durhaka kepada Tuhan. Nah, karena itu hari ini saya mengundang saudara untuk melihat kembali kepenuhan karakter Allah. Bukan karakter Allah versi budaya, karakter Allah versi nyaman, karakter Allah versi kita sendiri, tapi karakter Allah yang sesuai dengan yang Alkitab gambarkan. Bagaimana Nahum menggambarkan siapa Allah itu? Kita lihat di ayat 2 dan 3. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ketika Nahum menyerukan ini, dia tidak mulai dengan dosanya Niniwe ini loh, kamu begitu loh. Enggak, saudara. Dia mulai dengan karakter Allah. Dan kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang membuat kita agak tidak nyaman. Masa sih Tuhan begini? Bagaimana Nahum menggambarkan Tuhan? Ia cemburu, Ia pembalas, Ia penuh murka, penuh kehangatan amarah. Bahkan kata murka di sini di bahasa aslinya itu literally master of wrath. Kayak tuan dari segala murka gitu, saudara. Bagaimana perasaan kita mendengar Tuhan yang seperti ini? Kita hidup di kota yang sangat sekuler dan anti-otoriter seperti Melbourne. Kita, saudara, melihat sisi Allah ini dan kita mungkin merasa tidak nyaman. That's not the God I know. Bukan Tuhan yang seperti itu, seperti yang digambarkan Alkitab. Tapi Alkitab sendiri menggambarkan ini. Saudara, budaya kita mengatakan bahwa semua emosi negatif itu buruk. Jangan ada amarah, jangan ada kebencian, jangan ada murka. Kita semua harus tentang kasih, soft parenting, positive affirmation, yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah, saudara. Tetapi apakah itu pandangan yang lengkap? Itu pertanyaannya. Terkadang
ini bukan masalah benar atau salah, tapi apakah itu lengkap? Kalau itu tidak lengkap, ya berarti tidak benar-benar benar gitu saudara di sana. Karena itu hari ini saudara diundang untuk melihat karakter Allah sepenuhnya. Dan satu kebenaran tentang emosi, perasaan saudara, emotions are neutral. Emosi itu netral, tidak positif maupun negatif. Emosi hanyalah indikator dari apa yang kita hargai dan cintai. Dengan kata lain, hati kita menerjemahkan apa yang kita cintai dan hargai itu lewat emosi. Jenis emosi yang muncul memberitahu kita apa yang kita cintai dan hargai. Intensitas emosinya memberitahu kepada kita seberapa besar kita hargai dan cintai hal tersebut. Jadi jenis emosinya memberitahu kita apakah kita mencintai atau menghargai sesuatu, intensitas emosinya menunjukkan seberapa besar kita menghargai atau mencintai hal tersebut. Sekarang saya kasih sebuah contoh saudara. Jika Anda suami istri, suaminya melihat istrinya digoda sama pria lain, tapi dia santai saja, dia tidak cemburu, dia tidak ngerasain apa-apa, apakah itu suami yang toleran saudara seperti yang budaya kita mungkin katakan? Atau itu suami sebenarnya tidak peduli, dia sebenarnya tidak cinta sama istrinya, jadi terserahlah mau gimana aja gitu kan. Kalau seorang orang tua melihat anaknya dibully, dan mereka tidak merasa marah sama sekali, apakah kita menganggap orang tuanya sabar ya? Atau kita bilang orang tuanya tidak mencintai anak tersebut dengan sungguh-sungguh saudara? Jenis emosi yang keluar itu akan menunjukkan apa yang Anda cintai atau hargai. Dan intensitas emosi tersebut menunjukkan betapa besar cinta dan kasih Anda untuk hal tersebut atau orang tersebut. Sehingga emosi itu neutral. Emosi hanya mendeskripsikan apa yang dihargai oleh seseorang. Sehingga ketika Alkitab mengatakan Allah itu cemburu, marah, membalas, murka terhadap dosa, itu bukan berarti Allah itu tidak stabil, Allah itu orang yang tantrum gitu saudara. Tapi dia itu adalah mengatakan kepada kita, dia adalah Allah yang mengasihi keadilan. Dia Allah yang mengasihi kekudusan. Dia Allah yang mengasihi umatnya. Dan dia tidak mau melihat umatnya tenggelam di dalam dosa. Saudara, budaya kita memandang murka itu sebagai kebalikan dari kasih. Kalau engkau murka berarti engkau tidak punya kasih. Tetapi bagi Tuhan, murka itu adalah bentuk dari kasih saudara. Jika Tuhan tidak marah kepada Niniwe, kota yang berdarah itu, jika dia tidak geram bagaimana mereka saling mengeksploitasi satu sama lain, dia tidak akan jadi Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah marah adalah Tuhan yang tidak peduli sebenarnya saudara. Dan inilah sisi Tuhan yang saya undang kita untuk lihat hari-hari ini, karena ini sisi Tuhan yang sering diabaikan oleh orang-orang di abad ke-21. Tim Keller berkata, orang-orang berkata, saya percaya kepada Tuhan yang penuh kasih, tapi bukan Tuhan yang pernah marah, saudara. Tuhan yang marah. Kebenarannya apa? Jika Tuhan Anda tidak pernah marah, Tuhan Anda tidak punya kasih. Kenapa, saudara? Jika Anda tidak pernah marah tentang apapun, Anda tidak pernah mengasihi apapun juga. Jika Anda mengasihi dan Anda melihat ada hal yang Anda kasih itu terancam, Anda akan marah. Dan itulah mengapa saudara hari ini saya mengundang kita untuk melihat kembali pikiran budaya kita seperti apa. Dan apakah kita bisa memakai pikiran itu untuk melihat Tuhan. Karena sedikit banyak cara kita melihat Tuhan dibentuk dari budaya kita. Dari nilai-nilai di mana kita dibesarkan. Tapi hari ini saya mengundang kita untuk kembali ke Alkitab. Melihat seperti apa Tuhan itu. Tapi teks kita juga mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang panjang sabar, saudara. Dia penuh belas kasihan, dia baik. Dan inilah sisi yang diingat oleh orang-orang Niniwe tadi. Kenapa? Kakek buyut mereka merasakan itu, gitu kan. Mereka mengalaminya, mereka diselamatkan. Dan inilah sisi kadang yang terlalu akrab bagi penduduk Niniwe. Tapi di sanalah mereka jatuh. Kenapa, saudara? Karena mereka ingat Allah itu panjang sabar. Tapi mereka lupa Allah itu marah terhadap dosa. Mereka menganggap panjang sabarnya Allah itu sebagai Allah itu tutup mata sama dosa kita. Allah tidak peduli. Mereka memiliki pandangan yang menyimpang tentang siapa itu Allah. Dan itulah mengapa saudara, untuk memahami belas kasihan Allah di kitab Yunus, kita harus melihat keadilan Allah di kitab Nahum. Dalam Yunus kita melihat belas kasihan Allah muncul di mana ketika orang bertobat Tuhan menunjukkan belas kasihannya.
Di kitab Nahum kita melihat bagaimana orang tidak kunjung bertobat dan mereka merasakan murka dan keadilan Tuhan. Tapi juga kita melihat saudara, di kitab Nahum dikatakan Allah itu panjang sabar dan tempat perlindungan. Di sini kita bisa melihat saudara, Nahum menggambarkan sisi yang sepenuhnya dari Allah, kedua sisi Allah itu. Ketika sebagai orang Kristen kita berat di satu, kita akan mendistorsi Tuhan. Kita akan melupakan kekudusan Tuhan dan kita akan hidup acuh tidak acuh karena dia Tuhan yang mengasihi saya. Tapi sebaliknya, kalau sebagai orang Kristen kalau lupa sama kasih Tuhan, saudara mungkin akan taat, tapi taatnya karena takut saudara. Takut kalau Tuhan akan marah kepada saya. Sehingga itu saudara, kita harus melihat dua-duanya. Kita tidak bisa hanya berat di satu sisi. Kita tidak bisa melihat Tuhan hanya sebagai Tuhan yang diciptakan di kepala kita. Dia adalah Tuhan yang sebagian besar baik, dia tidak pernah mengusik hidup saya. Jika itu tendensi saudara melihat Tuhan, saudara akan menjadi sermon proof saudara. Sermon proof artinya apa? Kebal sama khotbah. Pendeta mau khotbah gimana pun tiap minggu, nggak berubah hatinya saudara. Mau khotbah, mau dikumandangkan panggilan dosa apapun setiap minggu, ya mungkin saudara akan bertobat sebentar, besok kembali lagi gitu saudara. Kenapa? Mungkin karena ada pandangan yang salah tentang siapa Tuhan. Kita sudah berhenti memandang Tuhan, behold our God, dengan kekaguman, dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Kita hanya melihat sebagai Tuhan yang baik, lunak, dan penuh kasih. Kita memandang enteng kesetiaan Tuhan, memandang enteng kasih karunia Tuhan. Dan kita hidup semau kita saja. Sehingga jika kita melihat Tuhan demikian, tidak peduli mau dipanggil seperti apa saudara, pertobatan setiap minggu, mau 10 tahun, mau 20 tahun, kalau pandangan Tuhannya terdistorsi dan salah, hasilnya pasti juga akan salah di sana. Jadi ketika kita melihat Tuhan yang sebagai Tuhan yang penuh murka, kita akan jatuh apa yang di dalam namanya religion gospel, Injil agamawi. Injil agamawi artinya apa? Kita melihat Tuhan itu akan menghukum kita kalau kita berbuat salah. Jadi kita taat tapi kita takut. Bukan karena mengasihi Tuhan, kita taatnya karena kita takut. Tapi di sisi lain, kalau kita hanya melihat dia sebagai sosok yang penuh kasih, dia tutup mata sama dosa saya, dia nanti akan mengampuni saya, kita akan pandang rendah kasih karunia Tuhan, kita masuk dalam Injil terapeutik. Jadi di abad yang lalu kita memerangi namanya Injil kemakmuran saudara. Tuhan ada untuk bikin saya kaya. Tapi saudara, Injil terapeutik adalah Injil kemakmuran yang baru. Injil kemakmuran berkata tadi, Tuhan ada buat bikin saya kaya. Injil terapeutik berkata, Tuhan ada untuk membuat saya merasa nyaman, membuat saya terhibur, membuat saya merasa dikasihi. Dia bukan raja di hidup saya, tapi dia adalah terapis, saudara. Dia adalah konselor saya gitu. Jadi kalau saya sedih, kalau saya butuh dukungan emotional support, saya datang kepada Tuhan. Salah nggak? Nggak salah saudara. Tapi ada sisi Tuhan lain yang engkau diskon kalau seandainya engkau melihat Tuhan hanya seperti itu. Nah, ketika Injil Anda bersifat terapeutik, pandangan Anda tentang kasih karunia itu terdistorsi. Kasih karunia itu bukan lagi pengorbanan yang berdarah di kayu salib untuk pengampunan dosa kita, tapi itu hanyalah menjadi sebuah hiburan saudara, penghiburan dalam hidup kita. Kasih karunia itu menjadi sebuah hak untuk Anda saudara. Dan Anda menjadi apa yang kita sebut sebagai entitled Christian. Orang Kristen yang merasa berhak. Dan banyak orang Kristen hari ini melihat Tuhan dengan cara seperti ini saudara. Anda melihat kasih karunia Tuhan itu sebagai jaring pengaman saja gitu. Supaya Anda bisa hidup semau Anda, tidak sesuai dengan firman, nanti ada Tuhan yang selamatkan saya gitu. Merasa berhak, saya ada, ini karena Tuhan benar, tapi Tuhan harus kasih apa yang saya minta. Tuhan harus kasih apa yang saya mau. Ujung-ujungnya bukan saya yang hidup untuk Tuhan, tapi Tuhan yang ada buat saya gitu kan. Ingat, dua statement ini tidak bertentangan, dan dua statement ini sebenarnya tidak salah. Kita hidup untuk Tuhan benar, benar. Tuhan ada bagi kita benar, benar. Tapi kalau engkau berat di satu, Tuhan ada untuk saya, tapi saya tidak hidup untuk Tuhan. Ya Injilnya terapeutik gitu kan saudara. Jadinya Tuhan bukan Tuhan, dia pelayan kita gitu saudara. Dan kita jadi entitled, datang ke gereja mungkin mendengarkan khotbah, hidup sehari-hari akan merasa seperti apa? Oh ya, kekristenan itu baik ya.
Ada Tuhan yang mengasihi saya, menghibur saya, tapi hidup seperti yang saya mau. Dan itulah mengapa Nahum mengundang kita untuk melihat siapa Tuhan itu sebenarnya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya yang menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya serta seluruh penduduknya. Ini gambaran yang sangat kosmik, sangat besar, sangat luar biasa. Kenapa Nahum kasih gambaran ini tentang Tuhan kepada orang Niniwe? Karena orang Niniwe sudah terlalu entitled, saudara. Mereka merasa mereka berdaulat, mereka punya tembok yang kuat, punya ekonomi yang kuat, punya militer yang kuat, budaya mereka maju. Dan kebanyakan orang Kristen melakukan hal yang sama. Kita percaya dengan sistem kesehatan kita yang baik, ada job security, ada superannuation, ada pendidikan yang bagus, ada nilai-nilai budaya. Tapi Nahum mengingatkan kita, semua hal itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang berjalan dalam puting beliung, Tuhan yang berjalan dalam badai, bahkan awan hanyalah debu kaki dari Tuhan. Ketika kita berhenti melihat dia sebagai Tuhan yang besar dan kita gentar di hadapannya, di sana kita akan kambuh, saudara. Di sana kita akan hidup semau-mau kita. Dan saudara, untuk memahami sindrom Niniwe yang kambuh ini, bahkan Perjanjian Baru juga memberikan kita peringatan, saudara. Ibrani 6 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini peringatan yang sangat keras. Ini bukan orang-orang di luar sana, saudara. Ini orang-orang di dalam gereja. Ibrani 6 mengatakan ada orang-orang yang telah diterangi, saudara. Mencicipi kasih karunia, mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Ini bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, mereka mengalami kuasa Tuhan. Tapi mereka murtad dan tidak mungkin untuk memulihkan mereka kembali kepada pertobatan. Kita akan bahas doktrinnya setelah ini, saudara. Tapi Niniwe adalah ilustrasi perjanjian lama tentang bagaimana mereka mencicipi kasih karunia Tuhan. Di zaman Yunus mereka tidak hanya mendengar teori tentang Tuhan, mereka mencicipi sendiri belas kasihan Tuhan itu. Mereka merasakan kelegaan yang luar biasa karena mereka tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi ada perbedaan antara mencicipi Injil dan memasukkan Injil ke dalam hati kita, saudara. Anda bisa mencicipi obat, Anda kumur-kumur, Anda aduk, merasakan obat itu seperti apa, terus Anda keluarin. Sembuh nggak penyakitnya? Ya nggak sembuh, saudara. Karena obatnya tidak masuk gitu kan. Sama dengan Injil, Anda bisa mencicipi belas kasihan Tuhan, mencicipi penghiburan Injil di dalam komunitas gereja. Anda bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tapi Anda tidak pernah mempercayakan hidup Anda sepenuhnya benar-benar ke dalam tangan Tuhan. Dan saya harus berhati-hati dalam mengatakan hal ini, saudara. Saya akan menjelaskan ini dengan sangat jelas. Ini bukan tentang kehilangan keselamatan yang Anda punya. Jika Anda benar-benar sudah diselamatkan, Anda akan tetap selamat. Karena jaminan keselamatan itu nyata dan Kristus tidak akan meninggalkan orang-orang yang sudah Dia selamatkan. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda tetap selamat, tapi apakah Anda sudah selamat pertama gitu, saudara. Itu pertanyaannya, saudara. Anda bisa datang ke gereja 20 tahun, Anda bisa pelayanan, bahkan mungkin bisa khotbah, saudara. Kita melihat begitu banyak pendeta yang jatuh, saudara. Tapi ternyata nggak pernah selamat gitu, saudara. Mereka hilang daripada Tuhan. Dan sepanjang perjalanan pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus selalu mengingatkan lagi dan lagi akan orang-orang ini. Tidak semua orang yang dekat dengan hal-hal yang kekristenan itu memiliki Allah secara benar-benar, saudara. Ingat gambaran yang Yesus berikan, gandum dan ilalang akan tumbuh bersama. Kambing dan domba ada di dalam kawanan yang sama.
Gadis yang bijak dan bodoh menunggu mempelai yang sama, saudara. Yesus tidak mencoba menakut-nakuti orang, tapi ia menyingkapkan ada rasa aman yang palsu yang mungkin orang-orang Kristen miliki dalam hidupnya. Jadi saudara, ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi ini adalah sebuah undangan saudara. Periksa hati saudara. Jaminan kasih karunia di Alkitab selalu datang dengan peringatan. Peringatan di Alkitab datang dengan jaminan kasih karunia. Sekarang kalau Anda hanya berat di satu, Anda gagal melihat siapa itu Tuhan. Jadi jika Anda telah datang ke gereja selama bertahun-tahun, Anda melayani, menghadiri, memberi, bernyanyi, tapi ada sesuatu di hati Anda yang tidak tersentuh, tidak berubah, tidak tergerak. Anda harus tanyakan pertanyaan ini kepada hati Anda. Apakah Anda hanya mencicipi kebaikan Tuhan, kuasa Injil, atau Anda sudah benar-benar menerimanya di dalam hati Anda, dan itu mengubahkan cara Anda hidup? Karena kalau Anda terima Yesus, tapi hidup Anda tidak berbeda dari orang di luar sana. Ini bukan masalah moralitas, saudara. Bukan masalah engkau tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina. Tapi tidak ada yang berubah dari pola hidupmu. Tidak ada yang berubah dari prioritas hidupmu. Tidak ada yang berubah dari level keinginan hatimu. Apakah Anda benar-benar sudah menjadi orang Kristen yang diselamatkan? Atau sebenarnya Anda hanya menggunakan Tuhan untuk tujuan-tujuan Anda? Dari luar sama nggak saudara kelihatannya? Sama. Dari luar orang akan ke gereja, orang akan menyembah, memuji, membaca Alkitab. Tapi ketika hatinya digali, kalau hidupnya tidak berubah, hidupnya masih untuk diri sendiri saja, apakah benar-benar sudah diubahkan Tuhan? Atau cuma memakai Tuhan buat tujuannya mereka? Dan itu realitas kita lihat hari-hari ini saudara. Dan Alkitab pun memberi contoh ini, ada di Kisah Rasul 8, kalau saudara tahu Simon Magis atau Magus saudara. Dia adalah seorang yang dulu melakukan sihir di kota itu, menakjubkan orang-orang Samaria. Serta berlagak seolah-olah seorang yang sangat penting. Tetapi sekarang orang-orang itu percaya kepada Filipus, salah satu utusan Tuhan, dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Simon percaya nggak? Percaya. Dibaptis nggak? Dibaptis saudara. Dia ikut Filipus kemana-mana, ia takjub oleh mujizat-mujizat itu. Ia tenggelam dalam suasana spiritual dari gereja. Dari setiap metrik eksternal, Simon adalah orang yang sudah bertobat. Ia merasakan suasananya, merasakan kuasanya. Ia merasakan kegerakan Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian saudara? Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus telah terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, yang menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Hendaklah Simon memang akhirnya berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang kamu telah katakan. Simon bertobat, Simon dibaptis. Tapi yang dia pengen masih magisnya saudara. Yang dia inginkan masih hidup lamanya, cuma kali ini kuasanya dari Tuhan saja. Gitu. Apa bedanya Simon sama orang gereja di zaman sekarang yang bertobat, yang memberi diri dibaptis, tapi keinginannya tidak berubah. Yang diingin masih hal-hal dulu, cuma sekarang pakai Tuhan, dulu nggak pakai Tuhan, kayak gitu aja kan saudara. Itu bukan kekristenan, itu kekristenan versi budaya, itu Injil terapeutik, Injil agamawi, Injil kemakmuran saudara. Simon tidak menginginkan juru selamat untuk memerintah di hatinya, dia hanya menginginkan mujizat untuk melayaninya. Dan kata-kata Petrus mengerikan saudara, hatimu seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan.
Simon menginginkan manfaat Allah tanpa Allah yang bertahta di hatinya. Yang menginginkan kekuasaan, pengaruh, kekaguman, tapi bukan pertobatan, memikul salib dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan inilah yang Ibrani 6 katakan, orang bisa percaya kepada Tuhan, mencicipi segala sesuatu, tapi dia tidak diubahkan di dalam hatinya. Saudara, sangat mungkin bagi seseorang digerakkan oleh kuasa Allah tanpa being mastered by God's grace. Sangat mungkin kau tergerak oleh Tuhan, tapi hatimu tidak dikuasai oleh kuasa Tuhan, oleh karunia Tuhan. Niniwe percaya kepada ancaman, tapi dia gunakan belas kasihan hanya untuk kelegaan sementara. Simon percaya pada mujizat, tapi kita tahu hatinya kelihatan saudara apa yang diinginkan. Setelah dia dibaptis dan bertobat, tidak berubah hatinya. Dan itu pun yang bisa terjadi kepada kita sebagai sebuah gereja. Kita tidak menjadi gereja yang sekuler sebenarnya saudara, tapi kita jadi gereja yang kebal sama khotbah saudara. Anda bisa merasakan keindahan ibadah, kehangatan komunitas, kelegaan dari doa yang dijawab, tetapi hati Anda tidak berubah secara mendalam. Anda memperlakukan belas kasihan Tuhan hanya sebagai jaringan pengaman atau jaminan masa depan waktu Yesus datang kembali atau waktu saya meninggal. Tapi sementara ya saya hidup seperti diri saya sendiri saja. Apa bedanya kita dengan orang yang mengatakan ini? Die for me Jesus, so I can keep living for myself. Banyak orang Kristen orang yang mengaku Kristen mengambil Tuhan sebagai jaminan keselamatan. Yesus mati bagi saya supaya saya bisa hidup seperti apa yang saya mau. Supaya saya bisa hidup dengan sesuka-suka saya, apa yang saya mau lakukan. Memang saya tidak menjadi orang yang tidak bermoral gitu saudara ya. Tapi raja hidupnya masih saya. Apa yang saya mau Tuhan bantu, Tuhan tuntun, Tuhan berikan. Tapi saya Tuhannya. Tuhan cuma pembantu gitu saudara di doa kita. Tuhan hanya pembantu di hidup kita. Tuhan hanya pembantu di iman kita. Dan inilah bahaya saudara. Dan ketika engkau punya pandangan kepada Tuhan yang seperti itu, mungkin engkau tidak secara langsung mengatakan Tuhan pembantu saya, tapi cara engkau hidup seperti itu. Dan itu tidak bisa bohong saudara. Cara engkau berdoa seperti itu, dan itu tidak bisa bohong. Akan kelihatan saudara. Dan engkau menjadi orang-orang yang kebal terhadap pertobatan, kebal terhadap khotbah saudara. Tidak peduli khotbahnya mau berapa kali, mau 20 tahun dikhotbahkan soal pertobatan, ya hidupnya begitu saja. Nah, di zaman Niniwe, khotbahnya cuma 5 kata saudara di bahasa asli. Yunus dengan enggan datang ke Niniwe, 40 hari lagi Niniwe digulingkan. Bertobat semuanya saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Di zaman Nahum kita lihat Niniwe sudah terima warisan 150 tahun dari belas kasihan. Kita bukan cuma 150 tahun, sudah 2000 tahun lebih sejak Yesus datang ke dunia ini, saudara. Apakah kita akan menjadi seperti Niniwe di zaman Nahum yang tidak bergeming dan tidak bertobat? Bagaimana kita bisa keluar dari siklus kekristenan yang palsu seperti ini dan datang bertobat di hadapan Tuhan? Nahum berkata, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api dan gunung-gunung batu seperti roboh di hadapannya. Ketika Tuhan akhirnya dilihat sebagaimana dia yang sebenarnya, bukan Tuhan yang disaring, difilter, tidak dijinakan, tidak dilunakkan untuk kenyamanan kita. Ini Tuhan. Siapa yang tahan saudara? Tidak ada yang akan tahan berdiri karena tidak ada yang cukup kudus untuk Tuhan yang maha kudus itu. Niniwe dengan tembok-temboknya akan runtuh. Kerajaan-kerajaan tentara-tentaranya tidak akan bertahan. Gereja dengan jemaat dan ibadahnya tidak akan bertahan. Orang Kristen dengan pelayanan dan pemberian juga tidak akan bertahan. Engkau dan saya tidak akan bertahan. Karena murkanya seperti api. Seperti gempa bumi yang menghancurkan gunung-gunung. Seperti banjir yang menghancurkan batu-batu menjadi debu. Jika Anda mencoba menghadapi Tuhan ini dengan cara Anda sendiri, Anda akan hancur saudara. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 7 dan 8 Nahum berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara, apakah Alkitab mengatakan Tuhan itu baik jadi dosa itu tidak apa-apa?
Tuhan tutup mata? No. Tuhan itu baik. Dia menjadi tempat pengungsian, menjadi refuge, saudara, bagi orang-orang. Saudara, kalau ada badai datang, apakah saudara akan datang menghadapi badai dengan kekuatan saudara? Saya kuat, saya tidak akan jatuh. No, karena badai itu terlalu besar kan saudara untuk saudara. Tidak peduli seberapa pun berat saudara, seberapa kuat saudara, cara saudara menghadapi badai penghakiman itu bukan dengan berdiri kuat di sana. Apa yang kau lakukan? Engkau mengungsi saudara, engkau cari tempat berlindung, engkau mencari tempat di mana engkau bisa merasa aman, di mana badai itu tidak akan menghanguskan Anda. Dan itulah yang Nahum katakan di sini, ketika kita melihat siapa Tuhan itu, dan kita melihat badai penghakiman Tuhan, murka Allah itu turun kepada dosa-dosa kita. Kita tidak bisa hanya, saya akan ke gereja lebih sering, saya akan baca Alkitab lebih baik, saya akan mengasihi lebih kuat. Tidak akan kuat, saudara. Apa yang Nahum katakan adalah, lari ke benteng tersebut, ke tempat pengungsian di mana kita tahu itu adalah Yesus. Di Matius 12 Yesus berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia di dalam rahim 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mereka mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya di sini ada yang lebih dari Yunus. Dan itu akan terjadi di hari-hari terakhir, saudara. Ketika Yesus datang kembali, yang menghakimi orang Kristen, bukan orang-orang di luar sana, bukan para pencemooh, bukan orang skeptis, tapi orang-orang Niniwe akan menghakimi mereka, saudara. Menghakimi. Kenapa? Kami dengar 5 kata, kami bertobat. Engkau, orang Kristen generasi ini, tiap minggu duduk dengar khotbah yang jelas, sudah tahu semua doktrin firman Tuhan, punya punya Alkitab di HP sendiri, semuanya begitu nyaman, begitu tersedia. Kami hanya mendengar dari Nabi Yunus, engkau melihat anak Allah sendiri diberitakan minggu demi minggu. Tapi engkau masih menunda-nunda pertobatan tersebut. Engkau masih menunda-nunda menjawab panggilan Tuhan. Dan itu tidak membuat kita lebih aman. Itu membuat kita justrunya harusnya lebih dituntut untuk bisa bertobat, bahkan lebih daripada orang-orang di Niniwe, saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, ada yang lebih besar daripada Yunus di sini. Itu merujuk kepada dirinya sendiri. Namun kita tahu di kayu salib, 2 sisi karakter Allah. Dia Allah yang pembalas kejahatan, Allah yang adil dan penuh amarah, menegakkan keadilan. Di sisi lain dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang baik. Itu semua, kedua sisi ini bertemu di dalam satu pribadi di atas kayu salib, yaitu Yesus. Karena Yesus mati menebus dosa-dosa kita, murka Allah dipadamkan, dan kita bisa lari kepada Juru Selamat kita Yesus. Itulah mengapa tempat pengungsian, benteng pertahanan, tempat kita bisa berlari, itu adalah salib Kristus, saudara. Ketika kita disembunyikan di balik salib Kristus, kita bisa bertahan menghadapi amarah Allah. Tapi di sisi lain, kita juga dikasihi oleh Allah. Dan hanya dengan salib Kristus, kita bisa kembali memiliki pandangan yang tidak terdistorsi tentang siapa Tuhan. Jika engkau hanya melihat Tuhan sebagai Allah yang terapeutik, Allah yang baik mengasihi engkau, Anda akan kambuh lagi. Anda akan keluar dari tempat ini, hidup sebagaimana Anda mau. Dan di hari terakhir Niniwe akan menghakimi Anda. Karena berapa banyak khotbah yang sudah Anda dengar, berapa banyak kesaksian, cerita, kebaikan Tuhan yang sudah Anda cicipi, tapi Anda menunda-nunda pertobatan dan menjawab panggilan Tuhan. Ini bukanlah untuk menakut-nakuti saudara, inilah sebuah undangan untuk lari ke benteng tersebut pada Yesus. Dan hiduplah sebagaimana orang yang hidup di hadapan Allah. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu ajakan lagi, saudara. Ada satu frasa Latin yang bernama coram Deo, yang artinya hidup di hadapan Allah, saudara. Artinya apa? Engkau sadar setiap pikiran, perkataan, perbuatanmu itu dilihat sama Tuhan. Ada lagunya kan saudara ya, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat gitu kan saudara. Baik yang baik, kayak gitu semua. Semuanya terlihat gitu saudara. Kebanyakan kita jatuh dalam dosa.
Kita tidak sadar Tuhan melihat. Kita tidak sadar kita hidup di hadapan Tuhan yang penuh murka tadi dan Tuhan yang penuh kasih tadi. Dan itulah yang kita lihat saudara. Ketika kita lihat ada kepenuhan karakter Allah, kita akan hidup coram Deo. Hidup di hadapan Allah. Kita tidak akan berpura-pura, tidak akan mencari-cari alasan. Kita tidak akan lari saudara. Tapi kita akan hidup berserah. Memahami, mengetahui hidup ini bukan punya saya. Ini adalah hidup punya Tuhan. Dan saya hanya menjalaninya sebagaimana Tuhan inginkan saya jalani. Dan itu semua hanya mungkin terjadi di dalam Yesus Kristus. Berikut pertanyaan refleksi untuk hari ini saudara. Apakah ada area spesifik dalam hidup Anda di mana Anda telah menunda pertobatan atau panggilan dari Tuhan untuk dijawab? Karena Anda salah melihat kesabaran Tuhan itu. Anda salah melihat karakter Tuhan. Ketika Anda berdoa atau memikirkan Tuhan, apakah Anda hanya melihat versi nice dari Tuhan? Pernahkah Anda mempertimbangkan karakter Tuhan secara utuh? Dan bagaimana itu mengubahkan cara Anda melihat kasih karunia Tuhan? Bagaimana dengan memandang Yesus sebagai pengganti Anda untuk menerima murka Allah di kayu salib? Anda dimampukan untuk hidup coram Deo, hidup di hadapan Allah, di dalam perbuatanmu, perkataanmu, dan tindakanmu, keinginanmu dan tujuan hidupmu. Itu Anda melakukan semuanya di hadapan Allah yang hidup itu. Mari kita berdoa.